Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore ini, kami dari kelas Teknik Informatika kelas B akan mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu analisis perancangan berbasis objek yang dosennya kami adalah Pak Herman Yuliansah. Jadi di sini kami sebenarnya jadi di sini sebenarnya kita tuh udah dikasih tugas untuk pembuatan mading. Jadi di sini kita sudah membuat mading bagaimana deskriptif untuk pembelian obat di apotek Harapan Sembuh. Di sini dijelaskan dari pembelian pertama sampai pembelian akhir dari pembelian optik di apotek Harapan Sehat. Oke. Untuk reka adegannya, nanti kelompok kami akan memperagakan. Nah, di situ kami ada peraga dari kasir, apoteker, terus farmasi, pembeli dengan resep. Oke, kalau begitu langsung saja nanti kita akan mempresentasikan peragaan dari apotek Harapan Sembuh ini. Terima kasih. Oke, selamat sore. Kita ya dari kelompok yang mempresentasikan pembelian di apotek Harapan Sembuh. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu sebelum kita memperagakan. Saya mempunyai nanti dalam kasus kami ada 5 aktor. Mari kita perkenalkan aktornya siapa saja. Nah, di sini kita nanti ada aktor yang pertama pembeli di sini diperagakan oleh Mas Hanif Fauzan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada aktor yang kedua, kita ada pembeli dengan menggunakan resep. Karena apa? Nanti ada 2 sesi ketika di pembelian apotek kami ada yang resep dan tanpa resep. Kemudian yang ketiga, di sini ada bagian untuk apoteker. Nah, apoteker di sini adalah bagian untuk melayani di mana pembeli akan lari ke dalam apoteker tersebut. Kemudian yang keempat, Nah, di sini nanti ada kasir. Nah, kasir di sini tugasnya adalah melayani setiap pembelian yang ada pada rincian dari apoteker tersebut. Kemudian yang terakhir, aktor kami adalah di sana kita mempunyai aktor itu bagian farmasi. Farmasi nanti adalah bagian yang melayani peramuan dari obat-obat yang diminta dari pembeli. Mungkin itu perkenalan dari aktor-aktor kami. Terima kasih. Oke, sekarang bagian kita untuk memperagakan dari alur dari deskripsi yang mau kita gambarkan untuk kasus pembelian obat di apotek Sembuh. Oke, nah sekarang yang pertama, kita bisa lihat perjalanannya. Nah, jadi nanti untuk yang pertama itu pembeli dia akan lari ke apotek Harapan Sembuh dan menuju ke bagian apoteker. Nah, di bagian apoteker ini bagian pembeli dia akan menjelaskan apa keluhan dia karena dia tidak membawa resep. Nah, dia menjelaskan keluhan dia dan apoteker melayani. Nah, ini adalah bagian di mana pembeli tanpa menggunakan resep dia menjelaskan keluhannya ke dalam apoteker, ke bagian apoteker agar mendapat resep yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini bagian yang kedua kita akan menjelaskan dari alur untuk bagian yang mendapatkan resep dari dokter atau dari rumah sakit yang dituju. Nah, untuk bagian selanjutnya ini kita akan menjelaskan di sini ketika pembeli menggunakan resep dia akan memberikan kepada apoteker. Kemudian apoteker akan mencatat resep dan mencatat dari nama dokter, terus kemudian nama kode resep rinciannya, terus nomor yang dipakai dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ketika sudah dicatat, pembeli yang menggunakan resep ini juga akan menunggu sebentar. Kemudian setelah proses pembelian itu dilayani,
kita gabungkan saja dari proses pembelian ini. Ketika proses pembelian sudah dilayani, bagian apoteker akan menghubungi bagian farmasi untuk meracik obat yang akan disediakan. Nah, kemudian di sini dia bagian apoteker menyerahkan ke bagian farmasi. Nah, bagian farmasi di sini dia meramukan obat apa saja yang sudah dicatat oleh apoteker, kemudian akan dibelikan kembali ke bagian apoteker tersebut. Nah, kemudian bagian farmasi memberikan ke bagian apoteker. Oke. Nah, setelah proses dari farmasi menyerahkan kepada apoteker, kemudian apoteker merinci dari apa yang sudah diberikan oleh farmasi dari obat-obatnya untuk dinota kepada bagian kasir. Nah, apoteker mencatat semua rincian dan memberikan kepada kasirnya. Nah, kemudian untuk pembeli dipersilakan untuk melakukan pembayaran di bagian kasirnya. Nah, di sini pembeli memberikan nota tadi yang dibuat bagian apoteker untuk nota pengambilannya. Nah, setelah itu kasir mengetikkan dan menunjukkan proses pembayarannya dan mengembalikan notanya sebagai nota pembayaran. Nah, ini adalah bagian dari proses pembeli dan pembeli yang tanpa resep. Kemudian untuk proses pembelian yang menggunakan resep sebenarnya hampir sama. Cuman di sini jika proses pembeli menggunakan resep, dia menyerahkan yang sudah dibawa, dia menyerahkan nota dari nota pengambilan yang sudah dibawa, kemudian dicatat oleh bagian kasir apa saja yang sudah diresepkan dari dokter yang dimaksud. Kemudian dari proses pembeli yang apabila sudah terbayar lunas, bagian kasir memberikan sama nota pembayarannya. Oke, ini bagian terakhir dari kasus yang kita sudah unggah tadi. Yang pertama, ini adalah bagian proses pembayaran dan pengambilan obat yang sudah disediakan. Di sini bagian pembeli itu menyerahkan nota pembayarannya dari kasir tadi ditunjukkan kepada bagian apoteker. Nah, di sini bagian apoteker mencocokkan pembayaran apa yang diberikan. Nota pembayaran dicocokkan dengan obat yang sudah diramu, dan setelah itu sambil menyerahkan obat, tentu saja bagian apoteker menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan atau pemakaian obat tersebut. Nah, kemudian dari proses ini kita sudah tentu bisa lihat kalau dalam proses yang secara rutin mungkin belum tentu pas seperti ini, tapi kita memperagakan sedikit bagaimana cara kinerja penjualan obat tentunya yang kita buat yang ada di dalam proses penjualan obat di Apotek Harapan Sembuh ini. Oke, itu adalah bagian terakhir dari kami yang bisa kami gambarkan dari peragaan kasus yang sudah kami buat. Itu adalah seperti itu. Untuk selanjutnya silahkan dibikin untuk bagian dari use case-nya, diagram activity, kemudian bagian kelas diagram, dan terakhir nanti mapping dari kelas Java-nya. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Iqbal, saya Tunun, akhir kata wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu udah semakin sore, matahari pun udah mulai terbenam ya. Lihat aja senjanya udah mulai kemasan. Nah, tadi itu semua yang ada di sini sudah diperagakan oleh kita semua, oleh aktor-aktor kita semua. Semoga ilmu kita bermanfaat buat kita semua. Oke, cukup sekian di sini. Jika banyak kesalahan, ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.